Dulu aku kaget loh ketika temanku memberitahuku bahwa HP-nya dia ada fitur buat nonton TV. Menurut aku itu sesuatu hal yang baru ya. Soalnya zaman dulu HP yang ada TV-nya itu jarang banget. Ya sebagian besar orang ya masih pakai HP yang biasa-biasa aja dan menurut aku itu wow banget loh. Sesuatu hal yang luar biasa itu. Ya karena HP ku dulu tuh belum ada fitur seperti itu. Terus pernah nggak kamu lihat HP yang punya fitur TV, dual SIM, radio FM, dan baterai yang tahan lama tapi harganya cuma 300 ribuan? Kalau kamu pernah punya, bisa jadi itu Cross. Dulu merek ini ada di mana-mana, mulai dari pelosok hingga kota, tapi sekarang lenyap, hilang, seakan tuh tak pernah ada. Kayak ditelan bumi entah kemana gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Cross Mobile? Kenapa merek yang dulu begitu kuat bisa ambruk seperti ini? Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Cerita Cross dimulai sekitar tahun 2008. Saat itu pasar Indonesia dibanjiri HP dari negara Cina dengan harga murah. Tapi Cross datang dengan pendekatan berbeda. Alih-alih memakai nama asing, mereka pakai nama yang sederhana dan lokal, yaitu Cross. Strateginya sederhana, tapi jitu. Mereka beli HP dari pabrik ODM Cina, lalu di rebranding dengan logo Cross. Tapi mereka pintar memilih produk. Mereka punya fitur-fitur yang sangat cocok untuk pasar di Indonesia. Ya diantaranya ya TV analog, radio FM, senter, dual SIM, dan baterai yang awet bener. Untuk kelas bawah dan daerah terpencil, ini bukan cuma HP. Ini hiburan dan alat komunikasi utama. Ya zaman dulu HP yang seperti ini banyak disukai orang. Karena ya banyak fiturnya. Andalan fitur utamanya ya bisa nonton TV di mana saja ya, asalkan ada sinyal TV di antena HP-nya. Dan terus soal harga ya terjangkau. Ya Cross jadi pilihan utama untuk mereka yang ingin HP banyak fitur tanpa merogoh kocek dalam. Ya artinya sih ramah di kantong. Tahun 2010 sampai 2012 bisa dibilang masa kejayaan Cross Mobile. Di setiap counter pasti ada HP Cross. Di iklan-iklan TV, Cross mulai muncul berdampingan dengan merek yang besar seperti Nokia dan Samsung. Apa rahasianya? Mereka tidak hanya menjual HP murah, tapi HP murahan yang terasa mewah. Fitur TV saat itu adalah gimmick yang luar biasa. Kamu bisa menonton sinetron langsung di HP tanpa kuota, tanpa internet. Dan ya ini era sebelum Android menguasai semuanya. Jadi orang masih sangat tertarik dengan HP serbaguna. Cross bahkan berani bersaing dengan Nexia, Mito, Advan, merek lokal lain yang juga sedang naik daun. Penjualannya menanjak, konsumen puas, distributor senang. Tapi ya itu tak berlangsung lama. Sekitar tahun 2012 badai pun mulai datang. Xiaomi, Lenovo, dan Oppo masuk dengan produk-produk yang lebih pintar. HP Android murah mulai bermunculan. Walaupun lebih mahal dari Cross, tapi jelas lebih modern. Dan inilah titik rawan Cross terlalu lama bermain di zona nyaman. Ketika mereka mulai mencoba Android, hasilnya ya mengecewakan. UI-nya kaku, performanya lemot, kualitasnya buruk. Orang pun mulai kecewa. Review negatif mulai bermunculan. Lalu datang kabar mengejutkan pada tahun 2013, Cross berganti nama jadi Evercross. Mereka ingin masuk ke pasar internasional, jadi mereka mengganti nama dari Cross menjadi Evercross. Tapi langkah ini ya cukup berisiko. Nama Cross sudah dikenal banyak orang, tapi setelah ganti nama,
banyak yang bingung. Ini merek baru, padahal cuma ganti nama saja loh. Masalahnya, perubahan nama itu tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Desainnya HP-nya ya masih ketinggalan zaman, dan sistem operasinya ya sering macet. Yang paling parah, mereka tidak mampu bersaing di pasar kelas menengah. Evercross sempat mencoba masuk ke pasar smartphone, tablet, bahkan kamera aksi. Tapi hasilnya ya biasa aja. Sementara itu, merek seperti Xiaomi, Oppo, dan Samsung terus berkembang pesat. Lama-kelamaan, konter-konter mulai berhenti menjual Evercross. Distributor mulai ogah ambil stok. Konsumen lebih pilih Xiaomi daripada HP yang katanya lokal tapi kualitasnya pas-pasan. Cross atau Evercross mulai kehilangan identitasnya. Tanpa keunikan, tanpa daya saing, dan reputasi yang mulai buruk, mereka pun kalah. Evercross memang masih ada secara legal, bahkan sempat muncul di e-commerce, tapi namanya sudah tak terdengar. Bisa dibilang merek ini sih sekarang hanya hidup sebagai nama mati. Kisah Cross bukan sekedar kisah bangkrut. Ini cerita tentang bagaimana teknologi yang tak beradaptasi akan tertinggal zaman. Tentang bagaimana branding yang dibangun bertahun-tahun bisa hilang hanya karena satu keputusan yang salah. Tentang bagaimana pasar Indonesia saat cepat berubah, merek yang dulu dicintai bisa ditinggal dalam hitungan tahun. Dan tentang kualitas, di dunia teknologi, harga murah tidak bisa menggantikan pengalaman pengguna. Cross mengandalkan gimmick, tapi pasar sekarang menuntut lebih. Apakah kamu pernah punya HP Cross? Kalau iya, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di video selanjutnya kita bakal bongkar kisah merek lokal lainnya yang sempat berjaya dan akhirnya tenggelam. Sampai jumpa di video berikutnya.